Sudah siap istriku? Udah. Mau cocok banget ya, helm merah biru, jaket warna merah, itu udah matching banget loh. Glove-nya warna hijau hitam. Ya, ini udah berapa tahun nih glove nih, masih bagus aja, masih enak dipakainya asli dah. Skoiko terbaik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Hello guys, welcome to Kan Motovlog. Gue lagi sama si Pus, istri gue. Sekarang nyebutnya udah bukan cewek gue lagi, tapi istri. Anjay, ada rasa bangga gitu ngomong istri gue. Nah, hari ini kita akan perjalanan menuju ke rumah gua. Jadi basically gue pulang ini sebenarnya, jadi ya udah sekalian ngevlog aja gitu kan. Jadi gue mau ngebahas sesuatu yang seharusnya udah gue bahas dari kemarin, cuman gue terlalu sibuk buat ngurusin modifikasinya si Manda ini. Jadi Manda ini udah beberapa ada modifikasinya gitu kan, seperti yang kalian tahu. Dan kalau kalian mau nonton juga semuanya ada di playlist mod series NMAX lagi kan. Mod series apa sih ini, motor apa sih? Oh, PCX ya, mod series PCX. Silahkan kalian lihat di playlist. Tapi modifikasinya ini sebenarnya nggak sampai ini aja, nggak sampai cuman sekedar ini aja. Gue mau ada project modifikasi lagi. Konsepnya sudah ada dan konsepnya juga nggak kalah keren dari NMAX gua, Simanya. Jadi ya stay tune aja. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe kalau pengen tahu gue mau modif apa aja. Yang jelas modifikasinya juga ada yang beberapa yang cukup berat. Lu lawan arah loh mbak, bahaya loh mbak itu mbak, astaga. Jadi gue mau ngebahas kenapa gue beli PCX bekas lagi belinya kan, bukan beli baru gitu loh. Jadi pertama itu gue sebenarnya udah ngincer motor ini dari berapa tahun yang lalu, dari tahun 2018 kalau nggak salah. Dari pertama kali keluar gue nyobain motornya itu, gue langsung gimana ya, langsung kayak wah ini baru motor yang bener gitu loh istilahnya. Padahal waktu itu gue udah punya NMAX gitu kan. Dan setelah gue mencoba PCX pada waktu itu, pertama kali mencoba PCX pada waktu itu, gue langsung kayak nyesel. Pertama kalinya gue nyesel beli NMAX itu, pertama kalinya gue nyesel beli NMAX gitu loh. Jadi kayak ya kenapa gue nggak beli PCX aja, tahu enak kayak gini daripada gue beli NMAX gitu kan, ya kan. Gue berpikir kalau misalnya suatu waktu si NMAX gue ini mau diganti, ya gue pilih PCX aja sebagai penggantinya, atau motor yang lebih keren lagi, motor yang lebih bagus lagi, nggak tahu apaan. Tapi ya jodohnya ya sama sih PCX ini, alhamdulillah gitu kan. Tapi bang, kenapa lu nggak beli NMAX yang baru aja? Lu kan punyanya NMAX lama, kenapa nggak beli yang baru aja? Nah, ini pertanyaan ini mungkin banyak yang nanya, karena gue juga sempet beberapa dari kalian dapat pertanyaan seperti ini juga. Jadi sebenarnya gimana ya bilangnya ya? Jadi sebenarnya gue itu nggak terlalu suka sama NMAX yang baru, walaupun sebenarnya modelnya ganteng banget. Gue suka, lebih ganteng dari PCX gue akui, dari secara fisiknya gitu kan, desainnya segala macem. Itu lebih apa ya, lebih ganteng lah, lebih enak dipandang jujur aja kalau gue mah. Karena gue sendiri adalah pengguna NMAX lama tahun 2015, dan menurut gue dari segi model ini meningkat jauh banget dari yang awalnya NMAX lama kayak mocin ya. Sekarang ini bener-bener baru nih, kayak motor keluaran Yamaha beneran. Ini ciri khas Yamaha-nya baru keluar. Kalau NMAX lama tuh kan kayak mocin anjir. Jadi motor NMAX ini walaupun dia enak dipandang, tapi gimana ya, menurut gua ini masih gimana ya dibilangnya, itu kayak masih sama aja kayak NMAX yang lama. Dari riding experience, dari feelingnya itu masih sama aja kayak yang lama. Serius, gue udah pernah nyobain di parkiran doang sih sebenarnya, parkiran cafe, walaupun sebenarnya lumayan gede parkirannya. Itu feelingnya tuh biasa aja gitu loh. Feelingnya tuh rasanya kayak NMAX lama. Gue sendiri itu adalah pengguna NMAX tahun 2015, udah gue pakai selama 3 tahun. Gue hafal banget dong
karakter bawanya NMAX itu kayak gimana tuh gue udah hafal banget, dan gue merasakan hal yang sama di NMAX yang baru gitu loh. Jadi kayak ya gue rasanya ya kalau misalnya gue beli NMAX baru itu rasanya ya kayak beli NMAX aja lagi, tapi ya cuman ganti baju doang kasarannya gitu loh. Jadi nggak ada perubahan yang beda dari rasa bawa motornya. Gue kira itu rasanya apa, riding positionnya itu lebih nyaman, terus apa juga lebih enak, handlingnya doang yang lebih enak, handlingnya doang yang gue rasa itu lebih enak. Kalau misalnya performa ya gue nggak tahu, karena di parkiran gue nggak pakai kebut-kebutan juga gitu kan. Tapi ya dia pakai array juga ngeliatin gue. Ya sebenarnya gue sempat mempertimbangkan NMAX baru, patut dipertimbangkan banget, dan gue lumayan lama mikir keras milih NMAX atau PCX, tapi ya jodoh gue sama PCX alhamdulillah. Dan alasan satu lagi juga, gue nggak suka sama fitur gimmicknya NMAX yang baru. Yes, ada fitur gimmick yang menurut gue itu gimmick. Ada 2 fitur gimmick yang dipasang di motor NMAX baru tahun 2020, yaitu yang pertama adalah Y-Connect ya. Jadi Y-Connect itu adalah fitur yang bisa menyambungkan HP lu dengan speedometer. Jadi basically di speedometer lu itu ada fitur-fitur yang, kalau di speedometer sih kalau nggak salah cuma notifikasi aja ya. Kalau nggak salah cuma notifikasi aja yang keluar. Jadi kalau misalnya ada telepon masuk, ada WhatsApp masuk, ada SMS masuk, ada Instagram masuk, atau pokoknya notifikasi lah, itu nanti di speedometer kita bakal muncul notifikasi itu. Terus fiturnya juga itu ada satu lagi, kita bisa ngecek oli ya, konsumsi oli, konsumsi average bensin, kita juga bisa ngecek kerusakan. Terus bisa juga apa lagi ya? Bisa nyari parkir. Jadi kita terakhir parkir di mana itu bisa ke-track di situ, tapi itu bukan GPS tracking. Jadi kalau misalnya motor kita dipindah, misalnya tukang parkir nih dipindahin motor kita tuh, itu ya nggak kebaca, bukan GPS tracking gitu. Jadi kalau di maling juga nggak kebaca. Yang kebaca itu cuma terakhir parkir doang. Yoi. Enak banget suspensinya di motor, asli gue suka. Nah, itu fitur-fitur yang ada di Y-Connect gitu kan. Ada 6 kalau nggak salah fiturnya, tapi menurut gua Y-Connect ini adalah fitur yang gimmick, yang seharusnya tidak perlu dipasang di motor 155, apalagi motor yang kelasnya Matic bukan mediocre, Matic entry level. Pelit amat lu nggak mau ngasih jalan ada. Nah, balik lagi ke topik, kenapa menurut gua Y-Connect ini adalah sebuah fitur gimmick. Yang pertama itu adalah buat apa dipasang di Matic 155 yang notabene itu motor entry level sebenarnya. Ini fitur yang overkill, tapi sebenarnya nggak guna gitu loh. Menurut gua kalau misalnya gua punya NMAX baru, fitur ini tuh bakal jarang gua pakai, malah mungkin hampir nggak pernah gua pakai, sama sekali nggak pernah gua pakai. Kenapa? Menurut gua fitur-fitur yang ada di Y-Connect, coba kita telah lagi ya, mencari parkir ya kan. Gua itu adalah orang yang sangat jarang sekali lupa untuk parkir di mana ya, dan kalau misalnya seandainya gue lupa parkir di mana, ada fitur namanya answer back system. Jadi kalau misalnya sama kayak PCX lah, jadi di remote keylessnya itu kita tinggal pencet tombol doang, itu motornya langsung bip 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 bip, jadi kayak nyautin gitu loh, dipanggil tuh nyaut ya. Jadi ya kita bisa tahu kita parkir di mana terakhir kalau misalnya kita udah nyampe di parkiran gitu kan. Itu kalau gua. Terus satu lagi average, kita bisa ngitung average bensin sama oli ya, ngingetin ganti oli. Well, fitur ini itu sudah ada di speedometernya. Jadi kita tinggal pencet tombol mode, tak kita bisa ngelihat average bensin berapa, waktu ganti oli berapa, dan gue juga udah tahu ganti oli itu harus berapa ribu kilometer baru ganti oli gitu loh. Jadi nggak usah buka aplikasi di HP lagi, tinggal buka di speedometer aja gitu kan. Terus ada lagi ini RPM juga, RPM itu ini ditaruh, RPM itu ditaruh di aplikasi. Jadi kalau misalnya kita geber-geber itu kan di motornya kan nggak ada RPM. Nggak tahu ya ada RPM apa enggak, kayaknya nggak ada deh, nggak ada RPM ya kan. Itu RPM-nya di aplikasinya, weng begini anjir. Lucu, walaupun keren sih, tapi lucu gitu menurut gue. Ya, ini juga yang sangat disayangkan, kenapa tidak memasang GPS ya. Connect ke HP itu yang paling penting adalah GPS harusnya. Jadi kalau misalnya bisa menampilkan GPS di speedometer itu bakal keren banget, asli keren banget. Kenapa nggak dipasang GPS? Itu yang penting. Itulah dasarnya kenapa speedometer bisa connect ke HP itu ya, untuk GPS harusnya, bukan buat ngecek average bensin, buat nyari parkir di mana, buat munculin notifikasi juga buat apa? Gua tinggal beli holder HP taruh sini, kalau ada notifikasi HP-nya nyala peluk.
Gini udah kelar, nggak usah dipasangin notifikasi. Ini overkill, ini nggak guna menurut gua. Kalau gua yang pakai ini nggak guna, bakal jarang kepake sama gua. Motor gua bisa connect HP, anjay. Lu pakai nggak? Enggak. Fitur gimmick selanjutnya itu adalah fitur traction control. Yes, traction control ini sebenarnya nggak perlu dipasang di motor 155 cc. Jadi ya, sebenarnya ya gue pribadi gue tahu mesinnya NMAX seperti apa, rasanya seperti apa, dan walaupun NMAX baru ini gue rasa juga tenaganya, tarikannya semuanya masih mirip-mirip sama NMAX yang lama gitu. Dan gue udah 3 tahun pakai NMAX yang lama, gue tahu rasanya seperti apa, dan gue tidak pernah menemukan gejala kehilangan traksi gara-gara tenaga NMAX selama 3 tahun. Tidak ada sama sekali. Gue belok aman-aman aja, gue cornering aman-aman aja, gue juga stop and go juga aman-aman aja, dari berhenti jalan langsung betot gas gitu. Selama gue pakai 3 tahun gue nggak ada gejala kehilangan traksi, kecuali emang di jalan yang tanah, di jalan yang berpasir itu mungkin ya pasti ada kehilangan traksi. Ini fitur gimmick banget traction control ini. Menurut gue malah lebih gimmick lagi daripada si Y-Connect. Emang seberapa gede sih tenaganya NMAX sampai harus dipasangin traction control? Gak gede-gede banget tenaganya NMAX itu. Seandainya pun kalau misalnya gue mau beli NMAX baru, gue bakal beli NMAX yang tipe standar, tipe yang murah, tipe yang biasa. Kan ada 2 tipe, tipe ABS sama tipe yang standar. Gue bakal beli tipe yang standar karena 2 fitur ini nggak ada di motor itu. Harganya juga lebih reasonable, lebih worth it dibeli gitu harganya, karena nggak ada tambahan harga untuk fitur-fitur gimmick tadi itu. Terus kenapa bang, kok lu nggak beli NMAX yang standar aja daripada beli PCX? Nah itu tadi alasan yang pertama juga gue pertimbangkan. Alasan gue yang pertama yang feelingnya sama kayak motor NMAX biasa yang lama, ya kan, sama aja. Jadi ya itu patut gue pertimbangan juga. Jadi gue merasa ingin, gue pengen sesuatu yang baru lah, pengen ngerasain ngerawat PCX istilahnya gitu lah. Karena ya basically sebenarnya kalau ngerawat NMAX baru ya sama aja kayak ngerawat NMAX lama gitu loh. Jadi itu tadi 2 fitur gimmick yang menurut gue tidak perlu dipasang dan terlalu overkill. Jadi menurut gue ya, ini cuma opini gue, fitur-fitur ini tuh dipasang hanya untuk menarik pembeli aja. Wah fiturnya sudah lengkap, wah sudah ada ini, sudah ada itu. Wah, amit-amit, hati-hati, awas. Mepet banget tuh di belakang. Ya begitu gitu loh. Padahal ya sebenarnya kalau misalnya kalian mengerti fitur-fitur ini tuh ya overkill gitu loh istilahnya. Ya intinya overkill lah menurut gua. Gue sendiri juga nggak mau bayar sepeser uang, nambahin sepeser uang hanya untuk membeli fitur-fitur yang nggak bakal gue pakai gitu kan. Terus yang selanjutnya adalah kenapa gue beli motor ini bekas. Ketika perkenalan sama Manda ini, gue pernah bilang gue sebenarnya sanggup beli Moge, tapi malah beli PCX. Kalau duitnya ada buat beli Moge, harusnya gue bisa dong beli PCX yang baru. Nah, jadi gini, gue itu orangnya kalau misalnya mau beli motor khususnya ya, itu gue gimana ya, cari dulu barang-barang yang bekas, motor-motor yang bekas. Jadi kalau misalnya motor bekas ini ada yang kondisinya masih bagus, ya gue ambil aja. Kalau harganya cocok, kondisinya cocok sama gue, ya gue ambil aja daripada beli baru. Tapi kalau seandainya tidak ada yang cocok, motornya bekas ini nggak ada yang cocok nih, kondisinya jelek semua rata-rata gitu kan. Terus kalau seandainya ada yang bagus, harganya mahal banget, ya gue mendingan beli baru aja. Kecuali kalau misalnya motornya udah nggak ada yang baru di dealer gitu, misalnya baru ya mau nggak mau beli bekas gitu kan. Kenapa gue ngelakuin itu? Nah, alasannya itu adalah kalau misalnya kita beli motor baru itu dirasa agak sedikit rugi. Ya misalnya kita beli motor baru di tahun 2020 nih. Nah, pergantian tahun berikutnya 2021, harga motor ini per Januari udah turun drastis, tergantung motornya. Ya, tergantung motor ya. Jadi turunnya itu cukup signifikan gitu loh. Daripada turun per bulan, ini turun lebih drastis lagi motor bekas itu. Jadi kalau misalnya kita bisa cari motor bekas yang tahun kemarin, yang harganya itu masih reasonable, masih worth it, dengan kondisinya yang masih bagus, kalau dapet ya kenapa enggak. Kemarin itu gue cari bekas-bekas PCX, sebenarnya cari iseng doang, cari iseng lah PCX. Kemarin tuh gue carinya juga cukup lama, sekitar 2 hari nyari. Itu ketemu juga PCX yang rata-rata masih bagus tapi harganya juga masih mahal banget. Nah, alhamdulillah ketemu sama motor ini yang katanya di deskripsi itu kondisinya masih bagus dan harganya juga ya masih inilah, masih masuk di kantong gua lah. Jadi ya kenapa enggak, langsung aja gue samperin, gue lihat barangnya, oh ternyata masih memang bagus, harganya juga ini. Bapak kenapa sih kok lama banget jalannya? Jadi harganya masih
cocok sama gue, kondisinya cocok sama gue, langsung aja gue ambil, nggak pakai ribet gitu loh. Jadi itulah alasan kenapa gue beli motor bekas. Jadi tetap aja kalau misalnya di mana ya, gue nyari waktu di OLX sama di Facebook. Kalau misalnya di OLX, di Facebook sama info-info yang gue dapat nggak ada yang kondisinya bagus sama sekali atau harganya terlalu tinggi menurut gue, ya gue beli baru aja. Beli baru emang harganya lebih tinggi lagi, tapi ya kan gue dapat motor baru. Seenggaknya kan begitu, istilahnya gitu kan, nggak pernah dipakai sama orang, daripada harganya tinggi tapi udah pernah dipakai sama orang, kilometernya udah nambah, ya kan? Jadi lebih enak gitu loh makanya juga. Ya jadi sampai itu situ aja guys video hari ini. Semoga menjawab pertanyaan kalian. Dan kalau misalnya kalian ada yang ingin masih ditanyakan, silahkan ditanyakan di komen ya, feel free to ask. Dan jika kalian masih ada pendapat, ingin mengeluarkan pendapat, opini, silahkan ditulis juga di komen. Kalau gitu gue tutup aja video ini. Jika kalian menyukai video ini silahkan klik jempol ke atas. Tapi jika kalian tidak menyukai video ini silahkan klik jempol ke bawah. And I'm Zain. Jangan lupa di subscribe untuk video seperti ini lagi. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And peace yang ada obat. Kok peace malah begini? Peace yang ada obat.